silakan duduk. Pada waktu ya, bagaimana? Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyelenggarakan sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik pasca Pilpres 9 Juli lalu. Gugatan yang diajukan kubu Prabowo Hatta mencoba mempermasalahkan legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bertempat di kantor Kementerian Agama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang gugatan pelanggaran kode etik pemilu oleh KPU. Berbeda dengan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, gugatan ke DKPP ini hanya menyangkut soal pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Hatta. Ya, dalam hal ini kan masing-masing pribadi itu harus mempersiapkan, karena memang di DKPP beda dengan MK. Kalau MK itu akan menilai keputusan institusi KPU-nya. Nah, kalau DKPP hanya menilai orangnya, perilaku orangnya. Sanksi di DKPP ini paling berat cuman memberhentikan. Itu saja. Kalau tidak berat, ya hanya beri peringatan. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, sama sekali tidak terbukti, maka demi keadilan kita harus rehabilitasi. Dalam sidang kedua, kubu Prabowo Hatta menambah lagi aduannya. Maka kini DKPP memproses 14 pokok perkara dari sebelumnya yang hanya 11 pokok perkara. Beberapa aduan yang disampaikan antara lain konten situs KPU yang dinilai tidak benar, perintah pembukaan kotak suara, dan penggunaan KTP saat pencoblosan 9 Juli lalu. Sebelum aduan ke tahap DKPP, Ketua KPU Husni Kamil Manik sudah membuat penjelasan tertulis untuk menjawab seluruh tuduhan yang diberikan oleh kubu Prabowo Hatta. Akan tetapi, penjelasan tersebut dirasa tidak cukup oleh kubu Prabowo Hatta. Mereka kemudian menggugat aspek legitimasi KPU dalam menjalani kewenangannya. Sidang kehormatan ini juga diselenggarakan bersamaan dengan sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun apapun hasil dari sidang kode etik ini tidak akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ketua DKPP Jimli Asidiki sebelumnya, sidang etik ini bukanlah ajang balas dendam, apalagi hanya sekedar melampiaskan kemarahan. Momen Pilpres adalah kesempatan untuk membangun tradisi demokrasi yang baik. Salah satu caranya dengan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga DKPP. Tim Liputan Metro TV. Langsung saja saya bahas, pemirsa. Saya ingin bertanya ke Pak Didi terlebih dahulu. Gugatan tim Prabowo Hatta tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, tapi juga ke DKPP dan berjalan bersama-sama. Dan belum lagi kalau kita sebut baru-baru ini Ketua DPD DKI Jakarta meminta polisi untuk menangkap Ketua KPU Husni Kamil Manik karena dinilai berbuat curang. Nah, ada berbagai celah gugatan yang dilakukan. Sebenarnya sasarannya ini apa, Pak? Pertama adalah yang kita persoalkan kan hasil pemilu ya. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyelenggaranya sendiri ya. Jadi antara penyelenggaraan dengan penyelenggaranya beda ya. Nah, yang dimasalahkan di DKPP ini terkait dengan si penyelenggaranya itu yang menyelenggarakan pemilu yang kita anggap melanggar kode etik di dalam mereka melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu. Oke. Nah, dari sejumlah aduan ada dari 14 begitu ya yang akan disidangkan di DKPP. Diantaranya 3 diantaranya dari tim? 3 dari tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta. Poinnya? Itu mempersoalkan masalah adanya rekomendasi dari Bawaslu pada saat sebelum ditetapkan ya. Jadi masih proses pemilu itu sendiri ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal sesuai dengan pasal 8, 9, 10 itu ya turunannya di Undang-Undang Pilpres, itu kan KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu ya, baik itu bentuknya temuan maupun laporan gitu ya. Nah,
itu masih ada 5.817 TPS yang harusnya dilaksanakan oleh KPU pada saat sebelum ditetapkan hasil pemilu itu sendiri. Nah, itu di Jakarta, karena memang ada perintah dari rekomendasi itu untuk melakukan cross check ya. Jadi ada kesalah pengertian seolah-olah dipaksakan untuk PSU gitu ya, pemungutan suara ulang. Padahal perintahnya itu adalah untuk dilakukan cross check. Walaupun sudah dijawab juga oleh pihak KPU, mereka sudah melakukan cross check dan yang dilakukan diantaranya 13 diantaranya melakukan pemungutan suara ulang, tidak memuaskan juga? Bukan nggak memuaskan. Prosesnya itu sendiri belum ada kami anggap. Kenapa? Karena di dalam rekomendasi itu menyertakan saksi. Nah, kami nggak diajak untuk melakukan cross check. Bagaimana kami bisa mengakui bahwa itu sudah dilakukan? Jadi persoalannya adalah persoalan pelaksanaan. Kalau ketika pelaksananya itu sesuai dengan rekomendasi menyertakan kami, maka kami akan tahu itu sudah di cross check atau belum. Gitu. Oke. Nah, kalau Mas Taufik Basari sebagai Anda yang juga terlibat begitu ya dalam proses rekapitulasi juga, Anda melihat bahwa KPU ini seperti yang diutarakan oleh tim Prabowo Hatta atau tidak? Tidak menjalankan rekomendasi, tidak melibatkan saksi dan sebagaimana? Ya, hal-hal yang seperti tadi Mas Didi sampaikan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh saksi-saksi yang diajukan KPU dalam sidang MK kemarin ya. Yang di DKI Jakarta gitu misalnya menjelaskan bahwa prosesnya sudah dilakukan, undangan kepada para saksi sudah diberikan. Memang ada beberapa permasalahan teknis, menyangkut waktu, menyangkut hal-hal tertentu lainnya, yang ada di beberapa tempat tidak berjalan secara sempurna. Tapi yang kita lihat kalau kita bicara soal DKPP ya, yang kita lihat kan bagaimana upayanya, ya, bagaimana maksudnya, niatnya. Apakah ada niat-niat buruk, niat-niat jahat ketika melaksanakan satu tindakan-tindakan pelaksanaan pemilu ini? Ataukah upaya itu sudah dilakukan secara optimal, namun ada hambatan-hambatan tertentu secara teknis di lapangan yang tidak membuat, yang bisa membuat hal tersebut tidak maksimal. Nah, itu harusnya juga kita pertimbangkan. Tapi sebelum masuk ke sana juga, saya ingin supaya kita juga paham publik bahwa memang ada beberapa jalur-jalur ya. Untuk hasil penghitungan suara itu ke MK. Untuk DKPP itu tadi sudah dikatakan Mas Didi, orangnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, apakah ketika dia mengambil keputusan, apakah ketika dia menjalankan tugasnya bertentangan dengan etika-etika yang sudah menjadi pegangan atau tidak. Nah, sementara ada lagi yang lain, ya ini produknya. Nah ya, anggaplah misalnya KPU mengeluarkan satu keputusan ya di luar dari hasil penghitungan suara, kemudian digugat di KPP terkait cara mengambil keputusan itu. Tapi belum tentu juga nanti akan berpengaruh pada keputusannya, produknya. Ya, kenapa? Karena produknya itu substansinya harus diperiksa. Apakah substansinya sudah benar atau tidak? Tapi kalau soal etika, bagaimana cara pengambilan keputusannya? Apakah ada suap misalnya? Apakah ada hal-hal yang seharusnya dia lakukan tapi dia tidak lakukan dan seterusnya? Nah, ini yang membedakan supaya kita juga tahu bahwa masing-masing memang memiliki rel sendiri. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya akan meminta komentar dari Bung Boni. Sebenarnya apa sasaran dari tim Prabowo Hatta yang melancarkan gugatan ke berbagai jalur itu dan juga bagaimana nanti pembuktiannya ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Lanjutkan kembali, saya ingin bertanya ke Bung Boni, sebenarnya Anda melihat apa yang menjadi sasaran tim kuasa hukum Prabowo Hatta ini? Apakah kemudian ini punya implikasi terhadap hasil pemilu presiden? Saya mau komentari dulu seluruh proses gugatan ini. Sebetulnya ada dua hal ya. Satu, secara formal ini kita harus apresiasi. Ini satu langkah yang baik. Daripada culik-menculikkan, lebih baik gugat menggugatkan. Ya enggak? Daripada ancam tangkap-menangkap. Mending kita maksudnya ditujukan kepada siapa nih pernyataannya? Masa culik-menculik itu provokasi. Karena sudah dilontarkan juga. Siapa? Kan gitu kan? Ya. Saya kebetulan gini enggak, Mas Didi. Saya kebetulan baca koran satu dua hari ini, kata culik-menculik itu memang sering keluar ya. Ini berkaitan ketua KPU ya, serangan, ancaman, ketua MK juga diancam. Saya kira memang kata ini akrab sekali memang dari sejumlah mulut di lapangan politik ini. Nah,
Artinya bahwa ini satu yang positif lah kalau gugat menggugat ya. Soal nanti kekuatan bukti-bukti material dan seterusnya itu yang akan diadu di persidangan. Nah, yang kedua secara substansial, mohon maaf saja, dari awal saya melihat gugatan ini hanya sebuah catatan kaki dari seluruh proses demokrasi ini. Artinya tanpa merendahkan, berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya lihat dari seluruh bukti-bukti yang diajukan, lemah secara substantif dari seluruh gugatan. Maka kemudian orang menertawakan sebuah kesalahan teknis. Misalnya ada kesalahan atau ada kecurangan dituduh dilakukan di Sleman, tapi di dalam laporan kolom kabupatennya Manokwari Barat. Jadi bagaimana mungkin Sleman itu ada di Papua gitu loh. Nah, hal seperti ini kemudian menjadi lelucon karena orang meragukan substansi dari gugatan itu. Nah, tapi lagi-lagi saya kira bagaimana? Sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo Hatta telah melakukan langkah yang baik. Maka kita juga mendorong mereka dengan kebesaran jiwa juga menyajikan bukti-bukti dan saksi yang memang valid, benar gitu loh. Karena kalau nanti semua orang berbual di ruang pengadilan itu, ini tidak baik untuk demokrasi, justru merusak seluruh tatanan yang sudah bangun ini. Oke, saya ke Mas Taufik Basari dulu. Anda melihat bahwa sebenarnya ini ada implikasinya atau tidak sih dengan hasil pemilu presiden dan legitimasinya? Secara langsung tidak ada, gitu ya, karena MK akan menilai bukti-bukti yang diajukan terkait dengan hasil penghitungan suara ataupun proses-proses menuju penghitungan suara tersebut yang berujung pada penghitungan suara. Nah, sementara untuk DKPP itu hanya persoalan personalnya, etik ya, satu persatu ya tadi yang seperti kata Boni, apakah dia secara individu atau secara bersama-sama, secara kolektif. Nah, dan dalam beberapa hal MK pun juga bisa punya sikap yang berbeda dengan DKPP. Ya, itu bisa terjadi. Selain itu juga ada hal yang penting yang mesti kita juga pahami bahwa ketika MK mengabulkan satu permohonan, maka ada beberapa syarat kumulatif ya. Misalnya terkait dengan pelanggaran ya, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu kumulatif. Kemudian yang mempengaruhi perolehan suara, keterpilihan calon. Andai ada pelanggaran 1, 2, 3 yang terjadi secara sporadis, maka MK tidak akan menganggap itu sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Karena unsur jahatnya tidak terlihat. Ada oknum-oknum melakukan tindakan tertentu, tapi kejahatan si peserta pemilu tidak ada di situnya. Karena tidak ada perintah, tidak ada rencana, pola, dan sebagainya yang dilakukan langsung oleh peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu. Atau misalnya ternyata tadi hal-hal yang sporadis itu kemudian juga ketika dinumerikkan, diangkakan, tidak mampu menunjukkan adanya pengaruh terhadap tidak signifikan, tidak signifikan terhadap perolehan suara, maka itu pun juga tidak bisa dikabulkan. Jadi apapun hasil DKPP nanti misalnya dinilai ada 1 atau 2 orang yang melakukan pelanggaran kode etik, itu hanya berhenti di situ saja. Misalnya implikasi paling jauh adalah pencopotan jabatan, begitu? Saya tambahin boleh nggak? Ya, jadi kalau implikasinya pada si orang tersebut ya baik dia sendiri ataupun secara bersama-sama, tapi tidak mempengaruhi langsung pada hasil. Silakan Bung Boni. Saya melihatnya justru mungkin akan nyambung, tapi saya melihat dari aspek etika jabatannya. Karena DKPP ini kan Dewan Etik, tentu saja dia melanggar hal yang berkaitan dengan integritas, terus kemudian pelanggaran soal tata aturan sopan santun dan seterusnya lah, moral dari seorang penyelenggara pemilu. Tetapi pertanyaannya yang kemudian memang memancing banyak perdebatan adalah apakah ketika penyelenggara kemudian secara etik terbukti melanggar, apakah akan berdampak pada keputusan yang mereka produk atau sama sekali tidak ada korelasinya? Sebetulnya bisa saja berkorelasi ke sana. Kalau itu dilakukan secara kolektif, terstruktur, sistematis. Nah, tetapi ada faktor lain yang kemudian bisa menganulir semua itu. Soal motif, tadi Bung Taufik sudah menyampaikan itu. Soal motif, kalau motifnya buruk, itu bisa berdampak ke produk. Tapi kalau motifnya baik, sama sekali tidak bisa. Karena secara etis pun, motif buruk, motif baik. Motif buruk misalnya untuk sengaja mengalahkan satu kandidat atau memenangkan kandidat yang lain. Terus kemudian soal konteks, situasi, lokus dan tempus, tempat dan waktu. Apakah kondisinya ya itu memungkinkan dia untuk melakukan kecurangan dengan sengaja melakukan itu, atau karena sebuah keterdesakan di mana demi tujuan baik dia melakukan itu.
Nah, saya kira ini yang kemudian juga harus dikaji lebih jauh oleh DKPP. Sehingga nanti saya sendiri melihat proses ini, saya agak ragu ada korelasinya dengan ke produk KPU. Jadi kalaupun terbukti mereka melanggar etik, konsekuensinya hanya sampai kepada pribadi, bukan kepada keputusan KPU. Baik, nah, Pak Didi, kalau Anda melihatnya ini upaya ini benar-benar hanya pribadi penyelenggara pemilu saja, atau tujuannya sasarannya bisa ke ranah itu juga substansi keputusan? Ya. Jadi gini, saya yakini bahwa ini terkait dengan masalah si penyelenggara ya, karena memang peradilan etika yang dilakukan oleh DKPP itu terkait dengan perilaku dari penyelenggara pemilu. Dalam hal ini ada KPU, ada Bawaslu, tapi kami menuntut KPU-nya ya gitu, karena KPU kami anggap lalai ya, kemudian KPU kami anggap dia tidak melaksanakan sumpah dan janji sebagai pejabat atau penyelenggara pemilu gitu. Nah, kaitan dengan produk, saya yakini juga ini tidak terkait dengan produk, tapi tidak menutup kemungkinan, karena saya pernah pegang perkara di DKPP ya, di mana pada saat itu Bung Tobas juga pasti mengalami perkara yang sama. Pada saat kita menyusun calon anggota legislatif pada saat itu, diputuskan oleh KPU sepihak dengan mendrop satu daerah pemilihan. Kemudian kita mengadunya kan cuman bisanya di Bawaslu kan, karena memang peradilan tata usaha negara tidak lagi menampung urusan ini. Nah, ketika kita lapor ke Bawaslu dan sidang di Bawaslu, kita bisa buktikan. Tapi Bawaslu sendiri tidak bisa memutuskan. Nah, akhirnya kita ngelapor ke DKPP. Pada saat itulah kemudian muncul putusan yang tidak hanya mengkait kepada perilaku dari penyelenggara pemilu, tapi terkait dengan produknya. Nah, itu satu-satunya saya kira putusan yang menjadi terobosan ya buat DKPP ketika memang buntu, tidak ada lembaga yang bisa memutuskan. Nah, kalau terhadap produk hasil Pilpres ini kan masih ada MK yang bisa memutuskan ya. Nah, sehingga koridor terhadap produknya itu ada di MK, tapi koridor terhadap kaitan penyelenggaraan pemilu oleh si penyelenggara pemilu adanya di DKPP. Jadi clear ya, DKPP hanya untuk penyelenggara pemilu, tapi kalau untuk produk di MK, jadi apapun hasilnya dari MK dan juga DKPP clear akan diterima begitu oleh tim Prabowo Hatta. Kan ini negara demokrasi ya, kita berpendapat juga boleh. Bung Toba sama Bung Boni berbeda pendapat sama saya, itu wajar-wajar aja. Kemudian setelah itu ada putusan itu kan bisa menang, bisa kalah, bisa draw gitu kan. Draw kan juga ada putusan yang draw ya. Nah, ini saya kira semua harus kita terima lah. Toh jalur-jalur ini sudah diadakan oleh negara kita ini untuk ditempuh sebagai bagian dari konstitusional atau bagian dari hak warga negara. Ya, gitu. Baik Pak Didi, tadi ada disebutkan harus dibuktikan dulu ini soal motifnya baik atau buruk. Apa bukti-bukti yang menjadi dasar pengaduan dari tim Prabowo Hatta ini? Ya, saya kira gini, kalau bukti-buktinya misalnya ada kesengajaan, unsur kesengajaan kami anggap ya minimal lalai dia, ya, ketika KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Ini saya dialog langsung ya dengan penyelenggaranya pada saat itu ya. Nah, mereka katakan bahwa nggak mungkin lagi kita laksanakan karena waktunya sudah tidak cukup. Kata Bung Tobas tadi kan mungkin karena waktu. Tapi kan itu akhirnya menjadi persoalan buat penyelenggaraan pemilu. Padahal kalau kita mengacu kepada waktu yang sudah diputuskan KPU memang sudah nggak cukup. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang sebetulnya bisa ditunda dan bisa masih ada waktu untuk menyelesaikan ruang ini. Saya ingat sekali pada saat saya menjadi saksi di tingkat rekapitulasi nasional, saya sudah ingatkan kepada KPU, ayo kita selesaikan masalah-masalah yang masih menjadi masalah yang nantinya tidak selesai ini, kita selesaikan dulu. Ya, mari kita tunda dulu lah penetapan yang tanggal 22 itu loh. Kan 22 itu sebetulnya masih bisa mundur ya. Kalau memang ada niatan baik untuk menyelesaikan ini. Toh akhirnya apa sekarang? Ketika ini tidak selesai, ya, tidak selesai, tanggal 22 ditetapkan, tanggal 23 dia laksanakan. Nah kan? Ini kan nggak konsisten.
dia sudah kita minta menyelesaikan, tidak mau selesaikan, tetap dia putuskan, tapi ketika sudah diputuskan baru dia laksanakan. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bung Boni sebenarnya. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Saya akan minta tanggapan juga dari Mas Taufik Basari mengenai bagaimana pembuktian ini. Kalau dari tim Prabowo Hatta menyebutkan sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa itu sebenarnya bisa ditunda, tapi sebenarnya bagaimana sih ini dalam sistematika atau prosedur pemilihan presiden sendiri? Nanti kami akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, saya lanjutkan kembali pemirsa perbincangan. Saya ingin ke Bung Boni. Bung Boni, kalau tadi menanggapi argumentasi dari Pak Didi, bagaimana sebenarnya ini bisa dibuktikan soal motif baik dan motif buruk? Nah, saya kira itu yang sangat sulit. Karena membuktikan tuduhan kecurangan saja di MK, itu tim Prabowo Hatta belum mampu. Ya, dalam sidang 2 hari terakhir, itu kan banyak kan mereka hanya berorasi sebenarnya. Bahkan dengan segala hormat, Pak Prabowo sendiri ketika di awal sidang dulu membuka, dia banyak orasi. Tapi ini pendapatnya Bung Boni loh. Iya, ini kan saya pengamat, Mas. Iya. Nah, artinya saya melihatnya itu memang tidak siap. Satu, yang kedua, mereka tidak menemukan kecurangan yang sesungguhnya. Yang ketiga, memang tidak ada kecurangan itu. Oke, soal validitas dan juga kesiapan bukti-bukti? Nah, ini saya masih agak tergelitik. Emang rupanya pilpres yang cuma 2 ini polarisasinya begitu kuat. Pengamatnya polarisasi, wartawannya polarisasi. Tapi soal karena validitas hidup ini kan bagaimana? cuma ada 2 sisi, baik dan jahat. Tapi artinya Terang dan gelap, ya nggak sih? Masa lalu dan masa depan. Jadi memang pembelahan itu, kontras gitu loh. Jadi Anda sudah benar-benar yakin dengan bukti yang ada, validitasnya, karena ketika di MK juga diragukan Iya, begitu? begini ya. Kami kenapa maju? Karena kami kan punya bukti. Kami yakini itu buktinya. Nah, masalah kemudian nanti dinilai bukti itu valid atau tidak, itu kan kewenangan majelis. Kami berusaha maksimal, mereka juga berusaha maksimal untuk, itu nggak bagus buktinya, itu buktinya nggak sahih, buktinya macam nggak apa-apa. Kita kan memang pihak yang berhadapan, harus begitu memang. Nah, tapi kembali kepada masalah etika tadi ya, kembali kepada peradilan etika yang memang sudah saatnya ini setelah kita lihat semuanya whole daripada penyelenggaraan pemilu ini, akhirnya memang betul itu ada usulan-usulan dibentuk sebuah mahkamah etika. Karena penyelenggara-penyelenggara ini memang harus ada sanksi dan harus ada lembaga yang mengukur, yang menguji terkait dengan masalah etika penyelenggara ini. Bukan cuma penyelenggara pemilu loh, penyelenggara negara. Jadi memang sudah waktunya majelis etika itu nanti ada. Jadi bukan cuma Mahkamah Agung, bukan cuma Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Etika. Ini juga saya kira sudah harus ada. Mas Taufik Basari, Anda melihat sebenarnya arahnya nanti kemana? Apakah ini bisa melegitimasi pemilu yang sudah berlangsung? Ya, pertama saya tentu akan mengapresiasi kalau yang dipergunakan adalah jalur-jalur yang memang sesuai dengan prosedur hukum. Ya, melalui DKPP memang ada jalurnya, melalui MK ada jalurnya. Oke, tinggal tadi kita serahkan pembuktiannya dan nilai bukti di pengadilan. Nah, tapi ya sebagai lawyer saya pun juga bisa menilai ini sebenarnya arahnya kemana sih gitu kan. Kalau saya lihat ini sebenarnya pertama tentu akan dicari sebuah panggung di mana hal-hal yang selama ini bisa dipermasalahkan itu akan terus bisa dicuatkan gitu ya. Misalnya masalah pembukaan kotak suara ya untuk pembuktian di MK yang sempat dipermasalahkan yang sebenarnya sudah dijelaskan menjadi terang karena ada ketetapan oleh MK, tapi tetap harus ada panggung lain untuk dia bisa diangkat lagi. Nah, terus yang kedua, bahasa ini betul, bahasanya ada benar tapi ada salahnya juga. Nah, yang kedua, yang kedua misalnya soal rekomendasi untuk meng-cross check beberapa kotak suara di DKI Jakarta gitu misalnya. Di dalam sidang MK kemarin saksi-saksi sudah menjelaskan ya, tapi kan kemudian di DKPP masih dibahas. Jadi bisa kemudian tercuat lagi isunya. Nah, itu satu. Nah, yang berikutnya adalah yang juga mungkin diharapkan adalah ada satu dua persoalan yang mungkin nanti di DKPP dianggap bermasalah. Kemudian ini dibawa ke MK ya
untuk dijadikan pengaruh bahwa ini ada masalah ya. Kemudian ini harusnya dipertimbangkan oleh MK. Dan ketika MK karena dia tidak signifikan dengan perolehan suara, akhirnya ditolak permohonannya. Tapi tetap ada celah lagi, celahnya terbuka lagi bahwa oh ini tetap tidak legitimate karena ada yang dinyatakan terbukti, ada yang dinyatakan ini tetap curang sebenarnya, tapi MK yang tidak mau menerima permohonan ini. Jadi celah-celah itu secara politik itu akan terbuka memang dan bisa dipergunakan. Jadi celah gugatan itu bisa dijadikan peluru lagi atau senjata di proses di MK begitu? Betul ya, kalau saya lihat sih ya ini bisa menjadi amunisi-amunisi lain untuk langkah-langkah yang lainnya. Mungkin itu yang sedang disiapkan. Tapi yang jelas tadi saya apresiasi juga apa yang dikatakan Mas Didi. Kita terima hasil putusan DKPP apapun itu, kita terima hasil putusan MK. Saya harapkan kita berhenti secara hukum di situ. Jadi kalau proses pilpres ini kan politik dia, politik ujungnya harus hukum, setelah itu selesai. Tapi kalau politik setelah itu hukum masuk lagi ke ranah politik, dia tidak akan ada ujungnya, akan terus begini-begini terus. Nah, kita berharap kita semua serahkan pada DKPP dan MK, setelah itu selesai. Bung Boni, Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang ini perdebatannya ini menarik ya. Cuman saya melihat seluruh proses gugatan ini, yang tadi saya katakan lemah buktinya dan seterusnya. Ini sebetulnya upaya dari Prabowo Hatta untuk kalah secara elegan. Karena mereka sudah berupaya menang secara tidak elegan dengan adanya black campaign dan segala macam. Sekarang mereka sedang berupaya untuk kalah secara elegan dan saya kira harus diapresiasi itu. Oke. Nah, dan sehingga nanti sebagai negarawan juga kita percaya mereka setelah dinyatakan kalah di MK tidak akan ada culik-menculik, tangkap-menangkap seperti yang diteriakan 1-2 hari terakhir oleh sejumlah tim sukses di sana. Jadi Pak Didi, ya, kalau disebut kalau Boni bilang black campaign ini sebetulnya siapa sih yang black campaign gitu ya? Oke, kita tidak akan kembali ke masalah yang kemarin, tapi bagaimana ini mereka selalu ke depannya? disudutkan masalah pelanggaran HAM dan udahlah ini kita tahu lah semua ya. Jadi kembali aja lagi urusan yang ke depan nih. Ya. Kalau urusan yang ke belakang itu biarlah sudah tidak nanti usah dibahas akhirnya, lagi. Baik. Bukan nggak dibahas, akhirnya dinilai. Oke. Dinilai oleh rakyat sendiri akan menilai kan. Kalian juga wartawan juga akan menilai kan. Ya. Tapi juga sekarang ada peradilan-peradilan, baik Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini kan yang sekarang menilai ya. Apa yang kita persoalkan kemarin ini benar nggak sih? Ayo kita nilai sama-sama. Pak, Pak Didi tadi sempat sebut rakyatlah yang menilai ya. Tapi kalau ini saya mengutip hasil survei dari SMRC ya Pak, bahwa sebagian besar masyarakat menyebut pemilu telah berlangsung jujur, adil, dan transparan. Komentar Anda Pak? Ya kalau memang rakyatnya bilang begitu ya udahlah kita terima. Tapi kan survei sendiri juga bertolak belakang. Ada survei yang A, ada survei yang B. Ini sekarang jadi kita susah. Terus terang kita susah. Apakah benar ini yang SRMC ini kemudian menjadi sikap dari semua rakyat? Kan juga susah sekarang. Mas Didi, gitu loh. saya kira ini menarik. Tadi ngomong survei yang berbeda itu ya. Saya teringat memang ada sejumlah lembaga quick count yang juga ditayangkan di TV-TV tetangga yang lain. Itu juga hasilnya lain. Sehingga ada di sana pesta kemenangan, di sini ada pesta kemenangan. Saya kira ini bisa dianggap sebagai kebebasan. Dalam demokrasi itu biasa. Tapi kan kebebasan bisa bermakna ganda. Kebebasan dalam pengertian positif, itulah munculnya ide-ide bagus, siapapun boleh bicara. Tapi bisa kebebasan dalam pengertian berbual, menebar fitnah, menebar kebohongan. Dan ini yang merusak karena mengganggu kesadaran dan persepsi masyarakat. Baik. Nah ini yang terjadi sebelum penetapan oleh KPU. Ada lembaga quick count mengatakan Prabowo Hatta menang, lalu mereka sujud di sana untuk bersyukur. Yang lain mengatakan bahwa Jokowi menang. Nah, perbedaan ini perbedaan penting. Perbedaan ini yang memicu potensi orang mencari alasan menggugat ke MK. Dan terbukti sekarang saya kira lemah gugatan itu, selemah quick count itu. Yang disampaikan Bon ini semua, ini menunjukkan bahwa semua proses ini harus ada koreksi ke depan. Termasuk lembaga survei, kalau perlu pemilu yang akan datang nggak usah lah dipakai itu lembaga survei semua. Nggak usah lah ditampil-tampilkan begitu. Misalnya ini kan bagian daripada kita pembelajaran ya.
apa sih yang bagusnya, apa yang jeleknya Ya, kita buat. sebetulnya lembaga Ya, survei nggak pembelajaran apa-apa. ke depan Loh, ada tapi yang kalau bisa akhirnya kita bisa survei bahas. abal-abal. Mohon maaf Bapak-bapak, saya harus potong. polarisasi gitu. Ya, mohon maaf saya harus Survei. potong, tapi pembelajaran politik ke depan apa yang harus diperbaiki pasti itu bisa menjadi satu episode tersendiri bincang pagi ya. Namun kita kembali lagi ke substansinya soal DKPP ini, ada beberapa poin yang tadi disebutkan. Nanti saya ingin minta tanggapan dari Mas Taufik Basari, misalnya soal rekomendasi yang tidak ditanggapi, lalu kemudian pembukaan kotak suara dan surat edaran. Nanti kita elaborasi lebih jauh soal itu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kembali lagi saya bahas dalam segmen kali ini. Ini segmen terakhir, Mas Taufik Basari, saya ingin minta komentar Anda. Kalau tadi ada 3 hal yang digarisbawahi, adalah soal rekomendasi Bawaslu yang tidak ditanggapi oleh KPU, kemudian pembukaan kotak suara yang dipermasalahkan, dan kemudian juga ada surat edaran. Sebenarnya jika melihat poin-poin ini, apa yang harus digarisbawahi dan apa yang harus diantisipasi? Ya, beberapa di antaranya itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, seperti misalnya soal rekomendasi Bawaslu ya untuk mengecek kotak-kotak suara, mengecek kotak suara, cross check dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan bahwa sudah dilakukan upaya maksimal, tapi memang ada hambatan di lapangan, gitu ya. Tapi apakah itu sudah dijalankan? Ya, KPU sudah menerangkan sudah dijalankan. Hambatan-hambatan itu kalau kita nilai yaitu masih dalam batas-batas kewajaran. Nah, kemudian misalnya pembukaan kotak suara. Pembukaan kotak suara pun juga sudah dijelaskan oleh MK bahwa yang terpenting adalah syarat-syarat untuk membuka kotak suara itu terpenuhi, ya. Misalnya mengundang kedua pasangan calon, saksi pasangan calon. Kemudian melibatkan kepolisian, melibatkan Bawaslu atau Panwaslu, dan dibuatkan berita acaranya, serta tidak mengubah dari isi dari kotak tersebut. Nah, sepanjang syarat-syarat itu dipenuhi, maka itu bisa dilakukan. Nah, beberapa hal sudah dijelaskan itu tadi. Tinggal ya bagaimana kemudian hal yang sama mungkin juga akan diterangkan kembali di DKPP, dan silakan DKPP untuk memberikan penilaiannya. Tapi yang jelas ya oke lah, menurut saya proses DKPP ini juga bagian dari upaya korektif yang dilakukan oleh kita ya untuk menjaga agar etika penyelenggara pemilu juga baik. Ya, Mas Taufik, ada beberapa hal yang kemudian dibantah lagi oleh pihak Prabowo Hatta, misalnya soal rekomendasi katanya tidak dilibatkan begitu ya saksi-saksinya. Anda dari tim Jokowi JK sendiri pada saat prosesnya dilibatkan atau tidak, itu kan juga Anda sebagai pihak terkait tentunya bisa berbicara juga soal itu. Lalu pembukaan kotak suara yang disebut ini sebelum keputusan MK seharusnya tidak dilakukan. Bagaimana Anda sebagai pihak terkait menanggapinya? Dari keterangan saksi kemarin sudah dijelaskan bahwa ada undangannya, ya. Ada undangannya, ada yang bahkan beberapa di antara kemarin saksi sendiri yang bilang itu hadir saksi dari pasangan nomor urut 1. Jadi bahwa itu sudah diundang, bahwa ada yang hadir, tapi ada juga yang tidak. Apakah undangan sampai atau tidak itu soal lain ya. Tapi ada upaya untuk mengundang itu sudah dilakukan. Nah, yang jelas kan langkah-langkah ini sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana soal tingkat kepuasan saja. Ini kan sudah dilakukan, tapi saya masih belum puas nih. Nah, akhirnya terus mempersoalkan hal ini. Soal buka kotak suara itu, saya kira penjelasan Ketua KPU itu udah jelas. Bahwa dia butuh barang bukti, karena MK kan minta barang bukti. Nah, barang buktinya kalau nggak bisa dibuka kotak suaranya, gimana dia bisa buktikan? Nah, itu artinya kan ada motif baik di situ ya, ada dasar yang baik. Sehingga saya kira tidak ada kesalahan yang cukup serius yang dilakukan oleh KPU. Nggak ada. Tapi lepas dari itu semua, ya, demokrasi itu memang kan bicara soal aturan. Tetapi kan aturan bukan tujuan, karena demokrasi dibangun untuk kepentingan masyarakat. Nah, sekarang Indonesia sudah memilih, Jokowi JK sudah menang. Lah kenapa kita harus membebankan rakyat lagi dengan konflik politik seperti ini, konflik hukum? Tapi bagaimanapun, kita apresiasi pada satu titik, kalau memang Prabowo Hatta mau kalah secara elegan, langkah ini sudah tepat. Tapi jangan sampai membingungkan seluruh masyarakat. Baik, Pak Didi, bagaimana tanggapan Anda? Yang pasti kita mau menang secara elegan. Menang secara elegan. Termasuk salah satunya dengan DKPP. Jadi gini, di DKPP ini kan kita akan menguji ya. Tobas tadi bilang pelaksananya sudah dilaksanakan. Sekarang pelaksanaan yang dilaksanakan ini benar atau enggak sih?
Ini kan kita punya bukti-bukti semua ya, si penyelenggara ini. Kemudian syarat itu ada atau enggak? Ini kan juga kita punya bukti bahwa ternyata syaratnya nggak ada misalnya. Surat edaran 1446 itu tidak pernah menyebut adanya saksi, kecuali dia hanya menyebut pengawas dan polisi. Ya. Nah itu yang kita persoalkan, gitu ya. Kemudian masalah penyelenggaraan yang kemudian dia laksanakan setelah ini sudah selesai. Ya. Artinya pertandingan ini sudah ditutup. Ya. Dia baru melaksanakan gitu kan, ini yang jadi persoalan buat kita. Oke, Pak Didi, singkat saja mungkin tanggapan dari Anda. Kalau tadi Pak Mas Taufik bilang dari ranah politik kita bawa ke hukum, selesailah di hukum, jangan ke politik lagi. Jadi kesimpulannya nanti apapun hasilnya bisakah menerima dan tidak bergerak dengan manuver lain? Ini kan proses politik bukan proses hukum. Proses politik yang kemudian ada proses hukumnya. Ya? Jadi jangan kemudian dianggap bahwa proses politik ini kemudian harus selesai. Ya proses politik ada itu nanti wilayahnya DPR, MPR itu kan proses politik. Jadi mungkin ada manuver-manuver lain? Ya kalau dalam politik itu tentu pelaksanaannya itu mengikuti ya. Itu benar. Nanti. Benar Mas Didi. Cuman kan yang meresahkan itu adalah ketika fakta-fakta hukum kemudian juga dipolitisasi. Artinya proses hukum itu kemudian dipolitisasi. Ini saya kira. Karena begitu kita masuk ke ranah politisasi, kebenaran itu menjadi absurd di situ. Jadi tidak ada patokan yang mutlak. Baik. Nah, justru ini yang merugikan masyarakat. Dan ini yang berpotensi merusak. Makanya saya bilang bahwa sudahlah, mari kita harus ikhlas dan harus belajar juga untuk kalah. Kalau kita sudah berjuang dan belajar untuk menang, kita juga harus belajar untuk kalah. Baik. Maka kalah secara elegan dan kita akan beri hormat sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Karena mereka sudah menghargai proses hukum dan proses ini sudah selesai, gitu loh. Iya. Yang belum bisa diterima itu masalah kecurangan. Kalau nggak ada kecurangan, kalah elegan boleh gitu. Baik, kita tidak bisa memindahkan sidangnya ke forum bincang pagi. Harus ada prosesnya nanti di sana. Tapi yang jelas terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di sini. Kita lihat bagaimana proses sidang di DKPP dan juga di MK yang sedang berlangsung. Dan mudah-mudahan siapapun pihak yang terkait bisa menerima dengan legowo apapun keputusannya. Ini doa kamu kan? Ya, tentunya doa masyarakat doa bersama. Kita semua. Karena kita semua juga sudah lelah dengan proses yang terus berlarut-larut ya. Baik, terima kasih pemirsa. Bincang Pagi masih belum usai, masih akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya kembalikan ke Elvita Kairani. Silakan Elvita. Ya, oke, baik. Terima kasih Kartika. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita yang pertama untuk pagi hari ini. Kami masih memiliki sejumlah informasi lain dan juga masih ada nanti perbincangan selanjutnya dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi.